perkenalkan nama saya Agnes Sumiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yaitu makro. Pembahasannya dari bab 1 hingga bab 7. Selamat menonton. Oke, baik. Di sini bab 1 saya mengambil tentang masalah ekonomi makro. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara. Masalah utama ekonomi makro meliputi inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah berusaha menjaga kestabilan ekonomi agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Kesinambungan dengan bab lain, materi ini menjadi dasar untuk memahami teori taktik, teori Keynes, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, hingga perekonomian terbuka pada bab berikutnya. Semua kebijakan ekonomi dibuat untuk mengatasi masalah ekonomi makro tersebut. Nah, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu teori makro klasik. Pembahasan yang dipilih adalah pasar tenaga kerja. Teori klasik menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja akan selalu mencapai keseimbangan jika upah bersifat fleksibel. Pengangguran terjadi karena adanya campur tangan pemerintah atau upah yang tidak bisa menyesuaikan. Nah, kesinambungan dengan bab lain, materi ini berhubungan dengan bab 3 tentang teori Keynes yang memiliki pandangan berbeda. Keynes berpendapat bahwa pengangguran bisa terjadi walaupun pasar bekerja normal, sehingga pemerintah perlu ikut campur melalui kebijakan ekonomi. Nah, kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu teori makro Keynes atau pasar barang. Pembahasan yang dipilih adalah permintaan Algeret atau pengeluaran Algeret. Menurut Keynes, permintaan Algeret sangat menentukan nilai tingkat produksi dan pendapatan nasional. Jika permintaan masyarakat rendah, maka produksi perusahaan ikut turun dan pengangguran meningkat. Nah, kesinambungan dengan bab lain, materi ini berkaitan dengan kebijakan fiskal pada bab 6 karena pemerintah dapat meningkatkan permintaan Algeret melalui pengeluaran negara dan APBN. Oke, baik, kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu teori makro Keynes dengan pasar uang dan pasar tenaga kerja. Pembahasan yang dipilih adalah pendekatan ISM atau LM. Pendekatan ISM yang digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Nah, kesinambungan dengan bab lain, yaitu materi ini berkaitan langsung dengan bab 5 tentang kebijakan moneter dan bab 6 tentang kebijakan fiskal karena kedua kebijakan tersebut memengaruhi keseimbangan IS dan LM. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu uang beredar dan kebijakan moneter. Pembahasan yang dipilih adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, materi ini berhubungan dengan pendekatan IS LM pada bab 4 serta berkaitan dengan masalah inflasi pada bab 1. Nah, baik, kita akan masuk ke bab yang ke-6, yaitu kebijakan fiskal. Pembahasan yang dipilih adalah APBN dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi. Contoh kebijakan fiskal yaitu pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pengurangan pajak. Kesinambungan dengan bab lain, materi ini berkaitan dengan teori Keynes pada bab 3 karena pemerintah menggunakan pengeluaran negara untuk meningkatkan permintaan Algeret. Nah, baik, kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah kondisi ketika suatu negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain melalui ekspor, impor, dan investasi asing. Kesinambungan dengan bab lain, materi ini berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal karena kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pendapatan nasional suatu negara. Nah, itu dia pembahasan singkat dari saya. Kesimpulan dari
materi bab 1 sampai bab 7, yaitu saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara bekerja, dimulai dari masalah ekonomi makro, teori klasik dan Keynes, hingga kebijakan moneter dan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, baik, itu saja penyampaian materi dari saya tentang makroekonomi dari bab 1 sampai bab 7. Sekian, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.